sebagaimana saya menjadi panitia sini agar menyebar kontak yang ada di suku Gundalangan, karena masjid ini alhamdulillah berkat nikmat Allah tumbuh dengan kajian-kajian sunnah, kajian-kajian Islam setiap hari itu ada, dan banyak dihadiri oleh para mahasiswa. Jadi Ustaz kurang lebih di sini 80% lah mahasiswa yang hadir, karena memang dalam lingkungan dekat dengan kampus UGM. Di sebelah timurnya lagi ada UIN, ada lagi kampus-kampus yang lainnya seperti UPN sampai juga UI yang hadir juga di sini. Nanti mayoritasnya seperti itu, jadi nanti mau nembak jomblo-jomblo nggak apa-apa, bisa aja nanti dengan biar semakin termotivasi mereka. Ada sebagian juga sudah bekerja, mau bekerja, namun belum juga laku. Nanti sebelum aja saya sekarang aja, nggak usah dikasih mampu. Saya mau tunjuk orangnya, saya kasih tunjuk aja. Ini keadaannya beda seperti tadi malam. Para perokok kalau sini jomblo-jomblo yang lain. Jadi sekarang itu jomblo-jomblo di sini. Harus semangat biar mereka semangat mengaji, nggak banyak galau. Statusnya juga mudah-mudahan bermutu, nggak status anak galau terus. Ya juga sebagainya. Kalau pertanyaan kalau di Masjid Gundalangan itu seputar pertanyaan masalah jomblo, kadang ikhwan akhwatnya itu kayak janjian gitu. Jadi kadang akhwatnya tanya, Ustaz, ini si ikhwan ini WA saya terus ini, dia ini gombal kayak gini. Sepertinya ikhwan hadir juga di Masjid Gundalangan ini, Ustaz. Saya mikir itu apa janjian atau bagaimana kok bisa dalam satu masjid gitu? Apa mereka sebelumnya pacaran terus janjian bareng, mau putus bareng atau gimana? Nanti mohon nasihat-nasihat Ustaz, sehingga bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian, kami tidak panjang lebar, waktu kami persilakan. Jazakallah Ustaz Muhammad Abdul Basir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati bitilkan ni'mah na'mal salihan libahsi rizqan minhu litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du, fa inna ahsanul kalamullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat muslim yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, di Masjid Pogung Dalangan ini Allah berikan kemudahan untuk kita untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka belajar bersama. Kita ingin kita menjadi orang-orang yang berilmu, yang Allah akan bukakan pintu-pintu dunia dengan ilmu yang kita miliki. Senang kita bisa berkumpul di sini bersama Ustaz Muhammad Abdul Basir, yang mudah-mudahan Allah selalu istiqomahkan beliau untuk selalu bersama antum di Jogja dan sekitarnya insyaallah. Karena biar bagaimana ini kereta tidak berjalan kalau nggak ada lokomotifnya itu ya. Artinya butuh muamalah. Karena yang mewarnai kita itu bukan ustadz kita. Yang mewarnai kita bukan para masyayikh yang kita ikuti. Yang mewarnai kita bukan orang tua kita. Hadis mengatakan almar'u ala dini khalili. Orang itu tergantung agama temannya. Sehingga kalau Anda punya ustadz, bertemanlah dengan ustadz. Anda punya masyayikh, bertemanlah dengan para syekh tersebut.
Anda punya orang tua juga, bahkan Allah perintahkan wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Jadikan orang tuamu sahabat. Dengan bahasa persahabatan kita akan terwarnai. Karena terkadang kita ini pernah mendengar namun nggak merasa kalau dalam kondisi terjebak dalam hal tersebut. Sering kita mendengar istilah iman yazid wa yanqus. Yazid wa yanqus, sering. Iman ini naik dan turun loh, Ustaz. Naik turun, up and down. Bahkan dia mengatakan yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Naik iman dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Tahu bukan tidak tahu. Cuma karena memang masalahnya ini rusak itu bertahap, kayak korosi gitu loh. Tidak langsung. Tanah ini terkena korosi itu tidak langsung, ada proses. Maka kalau anak-anak bikers itu istilahnya tuh bocor halus. Nggak kelihatan bocornya, cuma kalau ditaruh semalaman pagi nggak bisa jalan tuh motor urusannya. Itu bocor halus. Kadang kita nggak berasa bahwa kita ini orang yang terkontaminasi gitu loh. Walaupun ada ayat yang mengatakan walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini kan ayat umum banget Allah firmankan dalam Quran. Dan orang yang beriman, yang tidak mencampur adukan, tidak mengkolaborasi, tidak mentalbis antara iman dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Harusnya orang beriman itu lahul amnu, tenang jiwanya. Wa hum muhtadun, kalau sudah tenang gampang dapat hidayah. Ini tidak. Ini orang mengaku beriman cuma nggak tenang. Ini orang mengaku beriman nggak gampang dapat hidayah. Terkadang kita kumpul di masjid yang sama, mendengar ustadz yang sama, di waktu yang sama, ibadah pun sama, cuma hasilnya bisa berbeda. Ada yang ustadz ngomong, sekali ngomong langsung paham. Ada. Oh begitu. Ada yang mikir dulu, sampai balik ke rumah baru, maksudnya gitu kali ya. Ada yang kadang-kadang udah lama baru berubah. Mendengar sih bukan tidak. Benar juga ya yang disampaikan ya. Berarti Anda salah selama ini nih. Insya Allah deh, mudah-mudahan Desember 2023 Anda baru mau berubah. Ini kalau orang Jawa bilang too late ya. Sangat lelet. Terlalu lelet. Perintahnya kan apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, percepat. Kalau Anda merasa berbuat salah, syariatnya cepat, jangan lelet, jangan lambat. Karena Anda nggak tahu besok apa yang terjadi. Wala tadri nafsun mada taksibu ghadan. Siapa sih yang tahu besok apa yang terjadi? Enggak ada. Kita ini bukan Qadariyah, bukan Jahmiyah, kita di antara keduanya. Ada usaha dan tawakal gitu loh. Hidup ini ujungnya masih hanya Allah, cuma harus ada usaha gitu. Iya, untuk merubah. Kenapa? Karena Nabi sudah katakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada usaha merubah. Walaupun sisanya wa matasawun illa masyaallah. Kita nggak punya kemampuan kecuali izin Allah. Nah, Ustaz, itu susah ngungkap dengan kata, nggak usah diungkap kalau susah gitu ya. Dengerin aja. Itu gimana Ustaz? Supaya kita ini apa ya, nggak terjebak dalam kondisi yang Ustaz bilang tadi Ustaz, bocor halus Ustaz. Karena kadang-kadang suka malu sendiri Ustaz. Saya mendengar katanya sholat itu Allah yang bilang langsung. Allah nggak mungkin bohong dong Ustaz. Ya iyalah. Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ini sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya Allah Ustaz, ana ini udah sholat Ustaz. Alhamdulillah. Semua sholat sudah ana lakuin Ustaz. Jujur Ustaz, duluan ana sama antum sholatnya Ustaz. Tuan ente. Tuan ente mau bilang apa? Ana nyerah. Tapi ana nggak merasakan sholat ini memiliki bekas Ustaz. Sementara Allah katakan sholat berbekas. Tanha anil fahsya wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ana sholat Ustaz. Allahu Akbar, sholat. Sama orang tua berantem.
Allahu Akbar, sama mertua nggak akur. Allahu Akbar, senang mencaci maki pemerintah dari pinggir jalan. Allahu Akbar, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Katanya salah. Ini yang salah Quran apa ente nih? Karena kalau nggak dijelaskan orang akan memblacklist Quran, menginspirasi para sekuler untuk merutak-atik Quran. Dia menghakimi Quran. Padahal yang sejak 14 abad yang lalu turun sebagai syariat, sampai Dajjal turun juga syariat. Memang jujur kalau kita kurang-kurang duduk di majelis agak keder sedikit nih bro. Kita kan suruh kembali ke Quran, karena Allah yang merekomendasi Quran. Ketika Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kalau kita terjemahkan letter agak unik sedikit nih. Di awal-awal Al-Quran, dari Al-Fatihah selesai masuk Al-Baqarah, kita dibikin keder sama ayat Alif Lam Mim. Kenapa bahasa saya keder? Karena nggak ada yang bisa menerjemahkan Alif Lam Mim. Diserahkan ke Allah hukumnya. Uniknya, abis ayat itu Allah bilang, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Quran yang barusan dibaca, nggak ada keraguan di dalamnya. Buat orang yang nggak paham coba, nggak ragu, paham aja kagak gua, gitu dia. Ya karena memang harus jujur. Ya makanya Quran ini nggak diturunkan langsung satu bentuk, jumlatan wahidah. Quran diturunkan di Lauhul Mahfuz sampai ke manusia dengan asbabun nuzul secara bertahap. Ini pentingnya kita untuk memiliki sanad dalam ilmu, sehingga antum tidak taklid. Karena kalau kita tinggal di negeri ini yang ayat gampang dipocel-pocel oleh sekelompok manusia untuk kepentingan golongannya. Anak-anak muda kan memang nggak ngalamin pesantren, lawang belajar dari kiai YouTube, mau bilang apa gitu. Ini sosial media, subhanallah Ustaz, Masya Allah. Apa juga masuk melalui handphone sini, betul? Nggak kesortir. Kadang-kadang strata pendidikan kita nggak selevel dengan aplikasi yang ada di dalamnya. Masuk semua tanpa sortiran, kebayang tidak? Orang bisa bikin berita dari kamar masing-masing. Kita jadi bikin keder di handphone. Kita mau buang pada berebut, kita mau buang serba salah nih handphone. Jujur, kita dibikin keder sama keadaan Ustaz. Makanya ulama mengkritisi ini penting nih ya. Ini sih saya kupas luar sedikit, kita pengen dialog banyak biar lebih paham materinya sebenarnya nanti dengan dialog intinya. Ternyata orang itu bisa nggak berasa terjebak dalam kesalahan, bukan berarti berubah kabar yang Allah kabarkan. Karena Allah yang mengatakan walladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Kata Allah kan orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman dengan kezoliman. Iman yang dimaksud keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan, itu iman. Ini ente kumpul sekarang di masjid sini nih iman. Salat kita iman. Seluruh ibadah yang Allah perintahkan, Nabi contohkan yang kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, itu iman. Semuanya iman. Allah bilang walam yalbisu imanahum bizulmin. Kamu tidak mencampur adukan imanmu dengan kezaliman. Zalim yang dimaksud level pertama syirik. Sampai dosa yang paling kecil, tidak ada talbis. Karena dosa juga bertingkat nanti. Kalau sudah levelnya syirik, taraktu syirkahu, kata Allah, kutinggalkan si pelaku dan perbuatannya. Tapi nanti ada juga orang yang sholat nggak berbuat syirik, cuma dia berbuat dosa. Maka Nabi mengatakan orang yang sholat ini yang dia dapat cuma apa? Ya ini 1/10, 1/9, 1/setengah, sampai tidak ada yang sempurna sholatnya betul. Kenapa? Karena banyak orang yang talbis. Ya ini sih pengalaman-pengalaman pribadi dulu. Sekarang sudah enggak, insya Allah. Dulu ini mah ceritaan dulu. Dulu tuh awal-awal kita jadi ustadz tahun-tahun 2000-an dulu tuh masa itu Masya Allah. Betul-betul seneng sama ustadz atau imam, ustadz yang menjadi imam yang baca-bacanya bacaan pendek. Dulu gitu ya. Sebelum reformasi, sebelum dah pokoknya.
Kita kalau mau banyak pengikut harus paham makmum. Saya kadang-kadang suka senyum sendiri. Bener Rasul emang nggak salah Allah pilih beliau ini bener-bener. Kenapa? Karena ada sunnah muakkad imam ngadep makmum. Kalau mau mimpin sholat betul. Sambil mengatakan istawu wa'tadilu. Sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Wattarasu la takhtalif qulubakum istawu yarhamukallah. Allahu akbar. Baru ya. Intinya sih suruh ngelihat makmum. Lurus, rapatkan shaf. Mata kaki bertemu dengan mata kaki, pundak dengan pundak. Mata imam hidup. Ngelihat makmum. Para manula ada 6 yang baru tobat, 7 anak kecil 8. Masuk dalil. Nabi bilang iqra' ma tayassara minal Quran. Baca yang paling gampang dari Al-Quran. Khalas. Gampang menurut siapa? Menurut jamaah, bukan menurut imam. Imam pasti bisa. Makanya imam baca waladdallin amin. Imam kalau mau makmum banyak pengikutnya, ngikutin dia, baca jangan banyak-banyak. Ini kondisinya. Kenapa? Karena memang seperti itu. Saya sering bilang begini, Ustaz, permasalahan Ustaz, kami kan punya aktivitas, Ustaz juga sama punya aktivitas. Makanya kalau saya perhatikan antara Mekah dengan Indonesia, intonasi azan itu beda panjang. Kalau mahrotnya mirip. Arab itu kalau azan pendek selamanya, Indonesia selamanya panjang. Dengerin. Arab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pendek. Coba Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang lebih panjang, saya nggak kuat napasnya. Iya kalau dipikir-pikir begitu Ustaz ya. Kenapa Ustaz? Jangan tanya Ustaz. Ustaz jarang ajan saya bilang. Tanya muadzin. Mari panggil Jin sini. Orang kita kan nama belakang betul. Jin. Ini daripada saya jadi dosanya saya pengen nanya nih. Saya ke Arab kemarin ajan pendek-pendek, apa di Indonesia panjang-panjang. Kata muadzin begini Pak. Jangan kata pendek, panjang aja pada nggak ngumpul. Betul ya? Makanya kelihatan dari kondisi imam. Imam di Indonesia kalau baca panjang, makmum nggak demen. Itu kondisinya. Akhirnya dalam kondisi sholat pun dia bisa menggibah imam. Saya pernah ngalamin nih kondisi di Depok, saya nggak sebut tempat masjidnya. Saya sholat maghrib itu 45 menit. Masya Allah. Saya aja hati saya ngomong gimana makmum yang baru tobat, saya bilang. Waladdallin amin. Bismillah. Yasin. Ini buat orang yang baru tobat masalah. Hatinya ngomong, ya Allah berhenti di mana nih ayat tadi? Untung dia nggak ngomong, nggak batal. Yang batal yang di pojokan nyaut, oh nggak demen sama imam gitu. Ini terjadi bukan tidak ya, padahal imam Yasin, Allahu Akbar, senang semua. Kondisinya seperti itu, mereka nggak tahu hikmah di balik sholat. Ini cumbu kita dengan Allah, kita rayu Allah, kita puji Allah, baru kita pinta Allah, betul? Dari awal kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pujian Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada dialog dengan Allah. Orang kalau berdialog, kalau ngomong ngepot, pengen buru-buru nggak bisa. Lain motor melipir 95 masih asik kalau kosong, betul? Ini kan ngobrol, nggak bisa ngepot. Orang paham tidak gitu loh. Suruh lihat dengan siapa kita bicara, dengan siapa kita berdialog, harus paham. Makanya kondisi itu terjadi di negeri kita, agak susah, butuh modifikasi dalam teknik penyampaian, cuma nggak merubah manhaj. Maka saya sering bilang sama anak-anak muda, Islam ini nggak merubah, Islam cuma mewarnai. Jadi antum enjoy dengan kehidupan antum. Siapa yang nyuruh kita enjoy dalam kehidupan Nabi? Nabi mengatakan, "Ish ma syi'ta. Ish ma syi'ta. Fa innaka mas'ulun bih." Kamu hidup terserah kamu, yang asik. Jangan berubah. Ini kita bangsa yang gampang berubah. Orang Indonesia, Masya Allah, gampang berubah. Dari kemarin saya sampaikan, orang Indonesia umroh ya baru 9 hari
itu pulang udah kayak orang Arab pakai gamis. Bukan nggak boleh pakai gamis, boleh, cuma gampang berubah. Baru belanja ke Singapura, pulang rambut warna-warni kayak gulali, betul. Jujur loh. Sementara orang Arab yang didatengin tiap bulan sama orang Indonesia yang datang pakai batik, Arab nggak ada yang pakai batik, betul. Mereka nggak terwarnai, kita gampang terwarnai. Nah kalau kita sadar kita bangsa yang gampang terwarnai, bertemanlah dengan yang baik supaya diwarnai dengan yang baik. Kitanya mawas diri, udah tahu gampang diwarnai, sok kenal sama yang nggak jelas. Berteman sama orang-orang kafir, sama orang komunis, habis. Mindset kita akan melahirkan para sekuler-sekuler baru. Kenapa? Karena diwarnai. Nah, anak-anak muda perlu tahu dasar dalam memahami agama. Setelah itu antum mau bergaul urusan antum. Tapi yang antum harus tahu bahwa fungsi antum hidup untuk apa. Nah, ulama memberikan nasihat begini. Penyebab-penyebab bocor alus tersebut atau penyebab-penyebab kita ini berubah, kadang kita nggak sengaja kita berubah. Yang pertama, bahasa ulama itu kita lemah keyakinan kepada Allah. Ya, kita cuma ngaku hamba Allah, tapi kita tidak kenal Allah. Ya, berapa banyak orang mengaku Abdullah, ketika ditanya siapa Allah bingung. Nanya doa, tiap ustadz ditanya doa, tiap ustadz. Mentang-mentang anak kampus yang ditanya doa biar gampang jawab ujian, tiap ketemu. Ya nggak apa-apa sih, bagus. Cuma ustadz bilang kalau doa sebenarnya bro sudah dibukukan. Antum beli doa dan wirid itu buku doa, masya Allah, doa Quran, doa sunnah banyak. Antum tinggal baca. Artinya antum sudah nggak usah pusing, googling juga banyak kok buku-buku bagus di Rumah Iso atau di beberapa inian, masya Allah bagus. Antum tinggal baca. Permasalahannya ketika antum membaca doa, antum tidak tahu doa dipanjatkan ke siapa. Umum sih antum mengatakan Allah. Cuma ketika ditanya siapa Allah bingung. Yang antum tahu Allah cuma alif lam lam ha. Allah itu alif lam lam ha, Ustaz. Asbabnya nggak paham kenapa alif lam lam ha. Makanya Ibnu Katsir ketika menafsirkan bismillah, beliau mensarahkan arti Allah alif lam lam ha. Ilah wa wala. Sijil, sinju wa jillu. Ilah wa wala. Ilah yang diibadahi dengan benar. Wawala tidak ada kata cukup dalam beribadahnya, sehingga makna yang beliau maksudkan Allah itu yang zat yang diibadahi dengan benar, tak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Kita nggak paham. Allah informasikan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, suruh minta dengan nama tersebut. Banyak orang yang nggak kenal Allah tapi minta rutin. Ya, saya masih ingat ketika tahun 2005 ya, saya duduk di majelis Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi bersama Syekh Salim bin Al-Hilali. Itu ada seorang pemuda yang bertanya kepada Syekh Ali tentang makna kul huwallahu ahad. Di situ dia berdialog sambil mengatakan, ya Syekh, limadha fi hadhihi al-ayah yuqalu kul huwallahu ahad wa laysa kul huwallahu ahad. Fatabassama, saya senyum, saya itu mengatakan gini, akhi fillah, fa'lam liana la syai'un ba'dal ahad walakin ba'dal wahid isnain, seterusnya. Saya mengatakan karena setelah yang ahad enggak ada lagi, tapi setelah wahid isnain. Maka dikatakan wahid nama Allah cuma kul huwallahu ahad, bukan kul huwallahu wahid. Maknanya liwahidullah. Kalau antum buka kitab Ad-Dawa dijelaskan fali wahidin kun wahidan lil wahid. Maksudnya apa? Kamu harus tahu Allah itu memang esa. Tugas kamu mengesakannya. Kalau kamu sudah mengesahkan Allah, kul huwallahu ahad, baru Allahu somad. Ini bukan main-main. Jadi jangan sembarangan, antum belum mentauhidkan Allah sudah minta. Ajib. Kenal belum, sudah ngerongrong. Masya Allah. Wah, udah nggak ada bagus-bagusnya. Yang namanya ngerongrong udah nggak bagus, betul? Dalam ucapan maupun dalam visualisasi. Kalau dalam ucapan ngerongrong ngerugiin. Kalau dalam visualisasi apa kalau ngerongrong? Temannya si Bona, betul? Si rongrong. Ya, kucing garong. Ya. Nggak ada kebaikannya, sudah tidak ada kebaikannya. Tidak ada kebaikannya sama sekali. Kamu kalau pengen minta sama Allah jangan menurut kamu.
Takutnya kalau kamu merutinkan untuk memaksa Allah untuk ngerti diri kamu, ini kerusakan, bertentangan dengan ayat di Al-Fajr 15:16 Allah mengatakan, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqaddara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Tuh kondisinya. Allah sudah kabarkan, kalau orang terbiasa memandang baik menurut dirinya, buruk menurut dirinya, akan seperti ayat ini. Manusia dikasih nikmat dia mengatakan Rabbi akraman, dikasih susah dia mengatakan Rabbi ahanan. Itu yang paling bahaya. Anda bersuudzon kepada Allah karena Anda tidak kenal Allah. Mulailah bermunculan teknik-teknik beragama yang tanpa contoh. Sampai ada orang yang berdoa kepada Tuhan yang dia tidak kenal. Antum sok tahu banget, Ustaz. Dia kenal? Enggak. Kenapa? Karena cara doanya sudah tidak seperti orang yang beradab dalam berdoa. Adab doa itu ada nanti. Dia mengatakan, "Ya Allah, lihatlah aku." Emang Allah buta suruh melihat? "Ya Allah, dengarkanlah suaraku ini. Lihatlah air mataku, ya Allah." Innalillah. Kok bicara indra sama Allah? Ini orang tidak paham Allah. Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Sudah, minta ni ud'uni, ninya kan mufrad. Kalimat ud'u kan buat orang beriman. Hei orang yang beriman, berdoalah kepada aku saja, astajib lakum. Aku yang langsung jawab. Ini Allah bro yang ngomong. Ini bahasa langit, bukan kaleng-kaleng gitu loh. Nah, kalau kaleng-kaleng kan bahasa dunia. Orang mau mengemas air seindah apapun, gurindam seindah apapun, Allah tidak ada pernah mengalahkan Quran. Ini Quran turun di zaman puisi ini. Di zaman orang senang sama syair, di zaman orang bermusik, dibikin remeng. Quran turun zaman musik, zaman syair. Jarang dibahas ini. Makanya kemarinnya lagi pengen dihancurkan Islam supaya dipandang Islam juga bisa bermusik. Masya Allah. Sampai susah kita jelasin ini ke anak-anak muda. Tapi jujur Ustaz, Anda tuh dapat hidayah gara-gara musik, Ustaz. Begitu bahasanya. Ustaz suruh percaya gitu ya. Ya gimana nih Mas? Kondisinya memang begitu Ustaz. Akhi, yang suaranya bagus dari zaman Nabi udah banyak. Yang ngerti Nasrani bermusik, sahabat banyak yang paham. Dulu ada Abu Musa Al-Asy'ari, suaranya begini. Dulu ada siapa? Mus'ab bin Umair, suaranya Masya Allah. Ada Abdurrahman bin Auf, indahnya suara sampai menggantikan Umar ketika jadi imam itu. Anak muda, semua anak muda, sahabat Nabi, Mus'ab anak muda, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Mu'az bin Jabal, semuanya anak muda. Zaman-zaman kita ini sekarang zaman-zaman anak muda semua. Bukan mereka nggak tahu musik, tahu. Mereka nggak mengkolaborasikan karena mereka beriman dengan benar. Andai musik itu boleh dicampur adukan dengan Quran dan hadis. Saya bilang di beberapa kajian, Abu Hurairah duluan yang make. Dia bisa aja kumpulin anak muda, dinyampein hadis pakai musik, gitar gambus. Gambus sudah ada dari zaman dulu. Qala Rasul, dengan bisa aja kalau mau. Tapi kan Abu Hurairah nggak melakukan, bukan dia nggak paham. Ya, orang Yaman tuh orang Nasrani, orang Yahudi, mereka bernyanyi. Jangan bilang gambus tuh Islami, ya. Itu dari negeri Yaman. Dulu belum Islam mereka. Terdakwai oleh Mu'az bin Jabal, mereka lebih nyaman tanpa itu. Kenapa? Karena menentang ayat wa minan nasi may yasarillah wal hadis. Penjabaran dengan ke sana. Dibikin orang supaya yakin dulu. Karena kalau kamu sudah yakin sama Allah, Quran itu petunjuk, bro. Antum gak usah bingung sudah. Para bikers ngertilah. Ya, kalau dia pakai motor merek apapun, panduannya sesuai dengan merek motornya, itu lebih aman. Mesin, baut kelihatannya mirip. Ya, tapi jujur, pada akhirnya ada yang beda. Setiap merek tuh punya cara sendiri. Nah, ini merek manusia yang bikin kan Allah. Caranya ya Quran. Kalau Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, tolong percaya. Ini Quran nggak ada keraguannya. Tolong percaya. Kalau kamu masih ragu, bukan Quran yang ngalah, kamunya yang belajar sampai yakin. Makanya dibilang lemah keyakinan kepada Allah. Anda tahu, yakin itu kan ada 3. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Dia lemah keyakinan dalam bentuk hakul yakin. Kenapa? Karena nggak berilmu.
Dia cuma ngaku hamba Allah, dia tidak kenal Allah. Dia cuma mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi nggak paham konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Dia cuma mengaku Islam, tapi nggak kenal makna Islam. Sementara Islam yang dimaksud istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahdi. Itu yang pertama tuh. Mereka lemah keyakinan. Makanya tugas kita ini mendatangkan keyakinan dengan apa? Dengan belajar. Dengan belajar. Ustadz juga butuh keyakinan bahwa dakwahnya sampai. Sekarang kita yakin banget. Saya keliling sama teman-teman bikers ini dari ujung Indonesia di Sabang sampai Merauke ini. Masya Allah. Betul-betul kita melihat betapa anak-anak muda di Indonesia ini dahsyat. Dahsyat sudah. Saya sih demi Allah, saya Muhammad Subhan bin Umar Abu Bakar Basir berkeyakinan negeri ini bakal jaya insya Allah. Kalau melihat kondisi anak mudanya seperti ini. Betul-betul mereka tertarik dengan agama dan Allah akan muliakan dengan ketertarikannya. Cuma memang kadang kitanya nggak yakin jadi muzab-zab. Tolong yang pertama, ternyata orang bisa bocor harus karena lemah keyakinan. Yang kedua, yakni dia orang yang memang tidak memiliki tahapan dalam beragama. Artinya ujungnya sih tidak tawakal. Kenapa? Karena dia tidak bertakwa. Karena di surat At-Talaq ayat 2 hingga 3 dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah yang bakal menjamin. Ini kita nggak yakin kalau Allah jamin kita. Allah jamin kita, wahai orang beriman, baguskan imanmu, rapikan agamamu, Allah akan jaga kamu. Kita nggak yakin. Kita nggak yakin. Kita menganggap baik buruk menurut kita. Ini yang terjadi. Sehingga sering terjadi kerusakan dalam masyarakat karena segelintir orang yang merasa yakin dan merasa bisa merubah menurut dia. Modal semangat, apalagi anak-anak kampus, anak-anak muda, nggak bisa, jihad, harus mati syahid. Perkataan mulia diterjemahkan secara serampangan, ish kariman au mut syahidan. Betul banget tuh kata-kata. Ish kariman, hidup mulia, au mut syahid, atau mati syahid. Betul banget. Cuma kalau ingat zaman Rasul dulu, ada anak muda datang ke Rasul nih anak muda di atas kuda yang gagah, berpenampilan siap perang. Ini busur membelah setengah badan dia. Kiri kanan pinggang ada 2 pedang. Bung, gedebak. Sampai ke Rasul. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berperang bersamamu ya Rasul. Tuh. Masih sopan, masih izin, nggak masuk pasukan, diam-diam. Izinkan aku berjihad bersamamu. Nabi ngelihat begini sih nggak layak tolak, masya Allah. Mana perang Tabuk lagi. Ini perang yang nggak main-main, yang orang kalau mau ikut suruh bayar dan memang butuh pasukan saat itu. Nabi ngelihat ini anak muda nggak layak tolak, badan keker, busur memang mainan dia, pedang kiri kanan ada stok cadangan, kuda gagah, nggak layak tolak. Kata Rasul, baiklah, mau berjihad, mau Rasul. Punya orang tua tidak? Punya Rasul, berbaktilah. Punya orang tua tidak? Punya Rasul, berbaktilah. Dahsyat. Sampai diukur Nabi pengen punya pasukan yang tidak berbuat durhaka sama orang tuanya. Baru kita bicara jihad. Ini kita jangan ngomong berbakti, sholat aja kalau lagi mood ngomong jihad. Kan kacau ya. Dzirwatus sanami al-jihadu fisabilillah. Puncaknya agama tuh jihad. Kalau bicara puncak kan dari awal kita bicara sholat, zakat, puasa, haji, sampai seluruh aktivitas, baru bicara jihad. Ini berantakan, sahadatnya rusak, sholatnya juga nggak bagus, nggak membuat dia mulia, puasanya pun semau dia, zakatnya tergantung mood dia, haji umroh juga belum merasakan, ntar dulu. Ya, siapapun bisa menyelesaikan sebuah kewajiban. Kalau cuma sekedar gugur kewajiban, di mana fungsi tafsir dalam ayat yang mempertontonkan makna ayat? Kullu amal ibni Adam lahu, hadis qudsi itu. Setiap ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya, tidak. Mereka nggak punya tahapan, makanya dikatakan mereka tidak bertawakal. Mereka nggak yakin sama Allah. Ini yang membuat mereka bocor halus.
Sehingga mereka menganggap kita hidup di zaman ini yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sekarang sih kalau lurus-lurus aja makanya kita nggak punya motor. Ustaz, anak kalau nggak pinter-pinter begini saat di kantor saat itu nggak punya metik. Maksud apa begini? Anak bisa begini doang dapat metik. Bukan maksudnya kita kalau nggak pinter-pinter ngebohong survive terus susah. Ini zaman masya Allah, innalillah. Kayak dipaksa main sosial media kita. Ya kita kalau mau dapat pengetahuan harus dapat iklan yang jorok-jorok dulu Kayaknya sudah nggak ada lagi ilmu kecuali melalui handphone. Ajib gak? Terpaksa, bahasanya terpaksa. Akhi fillah, kalau terpaksa namanya darurat. Darurat itu sesekali, bukan merutinkan. Terpaksa itu nggak ada rutinitas. Anda nggak bisa, Anda harus tahu Allah menjamin yang baik. Allah menjamin yang baik. Li'anallah tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu baik, cuma nerima yang baik. Makanya kalau pengen bicara tawakal, langkah pertama bertakwa dulu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Dia merasakan salat itu nikmat, mendatangkan solusi sampai dia merasa enjoy. Kalau dia sudah merasakan enjoy baru wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Ternyata betul ya. Kita ini enggak usah terlalu ngoyo sama dunia. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia cuma sekedar. Makanya dia nggak terkecoh, nggak repot dengan dunia, nggak repot dia dengan dunia. Kita kepo sama dunia. Kita ngeliat orang-orang berilmu di Madinah, para masyayikh, ini handphonenya saya ketawa geli sendiri kadang-kadang. Handphone yang kita udah nggak pakai. Handphone yang modelnya cuma buat telepon doang, yang kalau mau dipakai tuh kayak mecahin telur, klek gitu dibuka gitu. Kita kan canggihnya masya Allah, apa yang nggak bisa kita masukin di sini di handphone kita betul. Aplikasinya banyak nggak ada yang kepake. Mubazir gak? Innal mubazzirina kanu ikhwanus syayatin. Kita selalu berada di posisi berteman sama setan di mana aja. Makanya ini hilang fungsi. Maksudnya nolong, akhirnya nggak nolong, malah membuatkan kerusakan. Wa yadbillah wa na'udzubillah. Itu yang kedua. Kita kurang tawakal. Yang ketiga, karena kebodohan kita larut kepada keburuk sangkaan akan masa depan yang Allah telah janjikan. Jadi negative thinking dengan masa yang akan datang. Ya kita nggak yakin, saya sih nggak yakin kalau kenyataannya kayak begini nih, yang terangkat si fulan dan si fulan Indonesia ini kacau. Harusnya si fulan sorga banget. Ini orang kenapa? Ini komentator politik ini kayak komentator bola. Saya kalau lagi nonton bola sama kakek-kakek yang jalan aja susah. Itu Ronaldo dibilang, salah Ronaldo kurang dikit. Saya bilang, sesenggol, tahu ente. Mengenak gocek begitu. Jadi kita tuh komentator abis. Ya, dia lupa di posisi apapun kita nih ujian akan selalu datang dalam kehidupan. Ya, ujian akan datang dalam kehidupan. Kita cuma pengen nggak paham. Kita cuma pengen nggak paham. Hidup ini pasti ujian. Hidup ini pasti ujian. Karena orang yang berat, gemuk. Orang suka bilang, diet emang lagi terus diet, cuma kagak bisa nolak tawaran. Saya bilang. Nanti kalau udah kurus ujian lain lagi gitu. Dengan badan yang tidak kurus banyak aktivitas yang terhambat. Saya makin punya teman-teman yang solid dari Muslim Baker Indonesia, dari Al-Azzi Fikru, teman-teman saya, semoga kita berjumpa di surga teman-teman nanti insyaallah ya. Banyak yang respons gitu. Besok kalau udah nggak gemuk mungkin nggak begitu lagi gitu, biarin udah kurus deh gitu kan. Artinya gini, saya sih pengen menekankan, jangan lupa apapun kondisi kamu diuji. Nah kalau sudah bicara ujian, kita bicara solusi. Hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Cuma lihat. Tidak ada satu keburukan pun pada ujian yang Allah berikan. Bahkan kata Nabi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ini susah ditangkap nih kalau kita kurang-kurang ibadah nih.
Kata Nabi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan kita kaum masyarakat, Allah kalau cinta sama masyarakat, buktinya apa? Allah uji. Allah uji. Dan Allah nggak tuntut kita untuk menciptakan solusi. Urusan Allah ya ja'alahu makhrajan. Allah cuma tuntut kita untuk sabar dan sholat. Kita nggak merevisi sabar, kita nggak membaguskan sholat, kita cuma mencari solusi menurut kita. Itu yang dibilang masalah. Itu masalah buat kita. Kita nggak minta sama Allah. Padahal bukan nggak boleh manusia berusaha, harus berusaha. Cuma jangan lupa Allah tuntut kita untuk sabar dan sholat. Kalau bicara sabar, kita bicara iman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kamu kan pengen beruntung. La'allakum tuflihun, pengen sukses. Sukses di mana adanya? Di suara muazin. Hayyalal shalah, hayyalal falah. Mari sukses, mari menang. Ini menang, lelet sholat, nggak cepet. Padahal ditawarkan intizar yang pahalanya pahala berjamaah. Subhanallah. Padahal diberikan kemudahan sunnah di rumah, sholat wajib di masjid. Masya Allah. Karena kita nggak paham, terjebak dalam kesalahan yang ketiga. Akhirnya negative thinking. Aduh, saya jadi malas sekolah Tat kalau begini Tat. Makin remeng nih negeri Tat. Entenya nggak jelas. Hidup ngayal jadi buntut, besar jadi ekor, kecil jadi kepala, itu lebih mulia. Ayo dong, lebih baik kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap. Antum punya izah. Berpikir memberi ke negeri ini bukan mengambil. Itu manusia mulia. Jujur, untuk merubah Indonesia kita nggak sanggup. Kita tidak sanggup. Jangankan kita, orang-orang hebat pendahulu kita nggak ada yang bisa merubah Indonesia. Sudirman nggak bikin Indonesia merdeka, nggak. Sebelum beliau Indonesia merdeka, beliau sudah meninggal. Masya Allah. Pahlawan-pahlawan terdahulu sama, iya. Cuma mereka orang yang berusaha untuk bertahan di sebuah tempat yang banyak ujian. Mereka tetap mutiara walaupun berumulan lumpur. Sehingga ketika sudah meninggal, sudah beres semuanya, mereka selalu diingat. Kita juga sama bisa. Hei anak muda, hei anak bangsa, generasi Rabbani, kita nggak bisa merubah Indonesia. Paling nggak berusaha untuk membuat sebuah perubahan yang baik. Ya, satu waktu Indonesia berkata, pernah ada kita di Indonesia, itu lebih baik. Ada bekas, ada sima. Makanya yang penting bekas, jangan terbebani. Sama dengan dalam dakwah, saya sering bicara sama teman-teman bikers. Antum kalau dakwah jangan kayak orang narik gas, ngegas aja jangan. Ustadznya ngegas mulu Tat. Galak, ngegas istilah galak gitu, ngegas mulu, galak tuh. Ya Allah Ustadz, kita nggak boleh komplain, galakan dia langsung Tat. Saya suka bilang, ini Ustadz nggak minum madu, makan tawon. Saya bilang begitu. Kalau di Sunda makan pepes cupang, saya bilang ikan cupang medok, yang kata orang tuh, awalnya emosi. Dakwah kok emosi? Ya, lawang innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Udah berikan saja rumusnya, berikan ilmunya, sisanya masya Allah. Antum tinggal pertontonkan tingkah laku. Karena orang butuh visualisasi, bukan cuma sekedar ucapan. Yang keempat, yakni minimnya pengetahuan tentang tujuan hidup. Ini orang bocor halus. Bocor halus. Pelan-pelan gak jelas. Kenapa? Karena gak punya tujuan. Gak punya tujuan. Tanya ada mama noh, pada ibu-ibu atau mbak-mbak ya. Ini kan di sini ada Jones, ada Jonesa. Jones itu jomblo ngenes ya. Jonesa pakai tamar buto, perempuan Jonesa. Ini bukan jomblo Tat sebenarnya Tat ya. Jones itu jomblo ngenes. Ngenes tiap hari ngeliatin internet, ya Allah. Boros pulsa, temennya tiang wifi, betul ya? Iya, tanya orang-orang perempuan deh. Kalau mereka ke supermarket tidak punya catatan tujuan yang dibeli yang lain akhirnya. Karena nggak jelas. Tanya teman-teman yang reading, kita dari Jakarta mau ke Surabaya nih abis ini ya. Itu kalau kaptennya di depan itu nggak paham tujuan, waduh, kelihatannya ngebut. Terus bang mana? Au. Gua ngos-ngosan. Kirain rumah. Coklat kena panas lumer kan kita mau tambah bulang, betul ya?
Waduh, Captainnya nggak jelas ya. Masya Allah. Saya masih ingat nih, mudah-mudahan sih kalau dia nyaksin, karena baik yang live juga nih ya. Teman-teman di daerah Ciledug gitu ya, ada keamanan itu yang apa namanya, keamanan satu komplek ya, itu nggak ngelihat apa namanya, kotok ayam apa dibilangnya. Jadi kalau malam tuh agak burem gitu. Iya burem, kotok ayam dibilangnya. Ini gengsinya tingkat tinggi. Dulu saya hobi nembakin tikus kalau malam, saya punya selapan tikus itu ya. Ini keamanan ngeliat saya nembak, so kenal. Pasukan, iya. Minjem apa itu senapan, kata dia bilang. Waduh, saya mau ngomong gimana? Keamanan lagi. Ya ntar tunggu sepi, saya bilang begitu ya. Banyak orang ngeri, tunggu sepi aja. Iya dah, Bang. Ya saya lagi meleng dipegang senapan, udah bagus juga. Dia ngeker, nunduk semua orang. Orang kotok ayam megang senapan kan siapa pun dikeker, betul ya. Ini kisah. Itu orang kalau nggak punya tujuan hidup bikin was-was sekelilingnya, karena nggak tahu, bocor halus. Iya orang demo Allahu Akbar, turunkan si fulan, ganti si fulan, Allahu Akbar. Kita tanya, bro, ada apa? Tahu. Saya nggak mau bohong, ini kisah nyata semua, demi Allah kisah nyata. Sampai ada yang waktu itu apa ya, ada sebuah kegiatan juga di jalan itu, anak-anak di Semang itu ya, saya waktu itu dapat tugas khotbah Jumat di Menara Mulia. Enggak lah, Menara Mulia satu. Saya lewat TVRI Senayan, kejebak macet oleh orang-orang yang mau berdemo saat hari Jumat ya, paham maksudnya ya, hari Jumat ya. Waduh, saya bilang nggak sampai nih, penuh begini orang yang mau umbul-umbul, yang mau apa, waduh ini orang nggak mungkin. Saya bilang gimana ini. Wah, tapi izin Allah karena motot nah bisa lah ya. Tapi saya sempat juga ngomong sama yang pada bawa-bawa itu ya. Nggak ada yang Jumatan, lagi jihatan. Nah itu. Sebodoh-bodohnya kita kan Nabi nyontoin sholat khauf, betul. Pedang berdenting, darah bercucuran, panah berdesing, demi Allah sholat khauf ada. Ini perang kagak, sholat entar dulu lagi jihad ini waduh ya. Jadi ayo kita ngomong jihad, tapi memang sesuai dengan syariat ulama gitu loh, karena ulama-ulama kita semua mujahid semua. Antum buka sejarah Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Tengkunan Rancak, Tengku Umar, semuanya pejuang. Mereka orang yang nggak takut dengan darah bercucuran. Mereka orang berani semuanya. Para sahabat juga sama. Masya Allah. Cuma dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Ini tidak terjebak dalam bocoran halus, karena nggak tahu tujuan hidup, bro. Allah tayyib, layak balu ila tayyiban. Allah baik, cuma terima yang baik. Kita pengen yang baik dengan cara yang haram. Ini kan mimpi di siang bolong. Pengen yang baik dengan cara yang Allah murkai, ya nggak mungkin. Apa kalau bahasa kita? Kayak orang pengen kurus sambil ngemil ngobrolnya. Pengen kurus. Ya semalam kita datang ngomong makan kacang, waktu saya nggak ngomong gitu semalam. Ngemil makan kacang semalaman sama beliau. Saya mau ngomong pengen kurus, nggak enak. Jadi apa ya, kita paksa Allah untuk paham kita, nggak kita paksa diri kita untuk paham yang Allah mau. Itu masalah kita. Jadi kita nggak kenal Allah, kita nggak tahu Allah. Apa sebab bocor halus lain kata ulama? Yakni yang kelima, membiasakan bergantung pada diri dan orang lain. Kita nggak bergantung kepada Allah. Ya, padahal hidup ini banyak yang nggak mungkin. Tapi kalau buat Allah jadi mungkin. Karena kan bahasa Allah dalam Quran itu innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ya, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah kalau sudah punya mau, nggak ada yang nggak mungkin. Semua jadi mungkin. Hatta api yang panas Allah perintahkan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dingin. Ya. Api bisa dingin, ya kan yang nyuruh yang nyiptain api. Yang nyuruh yang nyiptain api, mungkin buat Allah mungkin nggak ada yang nggak mungkin. Nabi punya jawami'ul kalim, mungkin nggak mungkin. Isra Mi'raj, akal manusia nggak muat akal untuk nangkep tuh Isra Mi'raj. Kalau cuma sebatas alam nasut, alam malakut silakan. Dari
Haram menuju Aqsa mungkin manusia masih bisa masuk akal. Lama-lama kita paham. Dulu lama 3 bulan pakai onta, sekarang cuma setengah jam, 1 jam pakai pesawat. Lama-lama lebih cepat mungkin. Itu alam nasud, alam manusia. Alam malakut dari Aqsa sampai langit 7. Ya, ini juga kita nggak bisa ngomong, iman bicara. Cuma kalau sudah alam malakut ke alam lahut, alam Allah sampai eliyin, manusia nggak masuk akal. Karena memang agama bukan akal-akalan, agama iman. Agama iman. Dimana kita akan bicara sholat, bicara iman. Kebayang tidak kalau seandainya orang ini tidak paham, ternyata memang kebiasaan buruk menuhankan diri dan orang lain. Kita terjebak dalam syirik khafi. Kita terjebak dalam syirik khafi. Laula fulan qatalani fulan. Laula fulan qatalani fulan. Kita terjebak dalam syirik khafi. Kalau nggak ada dia sih mati saya. Kalau dia nggak keangkat si kiamat. Nggak berasa tuh. Kita habis iman kita dikorosi tuh sama kesyirikan tuh. Penyebab lainnya apa? Yakni kebiasaan untuk memupuk penyakit wahan, mengikuti keserakahan untuk urusan dunia, hubud dunia wa karahiyatul maut, karena terlalu serakah, nggak qanaah, nggak belajar mencukupi yang dibutuhkan, semua diinginkan, semuanya pengen. Kayak orang lagi puasa masuk menjelang buka, ada di istilah di kita tuh ngabuburit ya. Saya nggak mengiyakan ngabuburit, cuma ada di masyarakat ngabuburit. Lapar kita dari waktu sahur sampai menjelang berbuka bisa batal cuma gara-gara ngabuburit. Ya semuanya dibeli. Batal secara fisik tidak, cuma kan mubazir. Setan diikat, cuman amalia setan kan nggak keikat, keikatnya dengan Ramadan. Lihat, kelihatannya puasa, cuma semua dibeli, lapar mata. Lihat, akhirnya rontok kemuliaannya, nggak berasa bocor halus. Kelihatannya puasa, kelihatannya sholat, baca Quran, cuma perbuatannya mubazir. Ini keserakahan. Saya suka bercanda di kajian YouTube itu kalau saya lagi bawa jamaah, saya suka bercanda sama ibu-ibu nih yang pada semangat untuk umroh. Biasanya tuh kalau dari kan trek saya tuh Jakarta Jeddah, ya lam-lam kita ngambil mikot, nanti Jeddah Mekah tawaf, dia selesai 9 hari sudah bebas baju. Nah biasanya tuh kalau dari Jeddah menuju Mekah 1,5 jam sekarang kalau lancar ya, itu sebelum kita tawaf dibawa ke hotel kita makan malam dulu tuh. Ada ibu-ibu, masya Allah, dia bawa makanan mungkin karena udah lapar dari Jeddah ke Mekah nih, dia main ambil, masya Allah. Itu nasi yang bertinggi, saya bercanda, masya Allah bu, itu makan bertiga bu, sampai ke Jabal Uhud tinggi bener saya bilang. Galak amat nih mak, iya lagi sapar saya tahu emosi ya, cuma kan masya Allah, saya lagi perhatiin, abis makan nggak selesai, saya tegur lagi tuh kan, jadi nggak habis, kenyang Ustaz, mubazir nggak? Ini orang mau umroh, tapi berteman sama setan. Akhirnya nanti Islam yang disalahkan, umroh makbulannya nggak dapat. Kenapa? Karena talbis, bocor halus nggak? Bocor halus. Sayang banget. Padahal ada fasilitas yang bisa memaksimalkan. Cuma yang terjadi bocor halus, lihat kurang pahala. Talbis, Anda Jones, ya, belum ngenes. Anda kuliah. Anda pengen dapat ilmu, ilmu nur, wa nurul la yuhdalil asli, betul kata Imam Syafi'i. Ilmu cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Tapi Anda talbis dengan yang bukan mahram, berbuat yang tidak lihat. Bagaimana ilmu bermanfaat? Kelihatannya hafal Quran, cuma yang diikuti Ibnu Muljam, Ibnu Ali, betul? Ibnu Muljam kan penghafal Quran, ahli tafsir lagi. Dutanya Umar untuk ke negeri mana? Mesir itu siapa? Saat itu Amr bin As gubernurnya. Zaman Umar, zaman Ali dia bunuh Ali. Hafal Quran bukan tidak. Bukan orang kaleng-kaleng zaman itu. Ya, kita nggak ada sujung kukunya, kita Iqra 2 belum hatam-hatam, betul. Jujur lah ya. Ternyata bukan itu ukurannya. Terpakai tidak ilmu yang kita punya. Kalau sababnya betul, ujungnya betul. Baru kemudian yang terakhir,
Kita ini bocor halus karena menganggap rezeki itu tergantung ijazah. Padahal berapa banyak orang yang memiliki ijazah dan title tak ada bukti dalam kehidupan. Tapi banyak orang yang bisa membuktikan dalam kehidupan tanpa title tersebut. Ya, bukan nggak boleh Anda berijazah lebih bagus, tertib ilmu Anda, ada sanadnya. Cuma ingat jangan tergantung dengan itu. Jadi kalaupun mau nuntut ilmu punya title itu bukan pengen dipandang hebat sama orang, memang Anda butuh menuntut ilmu. Sehingga ketika Anda sudah maksimal dengan ilmu Anda, mudah ke depan insyaallah ya. Tuh, ada 7 penyebab bocor halus. Entah kita di bagian yang mana, mudah-mudahan saya nggak masuk ya. Kita berdialog Ustaz. Silakan, Allah musta'an. Baik. Mungkin bukan pertanyaan langsung, ada yang bertanya. 1, 3 ya, 2, 3. Bisa langsung dapat tadi Ustaz? Iya, fadhil. Iya. Ini dulu. Oh. Iya, silakan. Ya. Ada mic saya. Ada yang wireless. Ada yang wireless. Yang bisa langsung. Apa? Bisa atau pakai sampai ada. Taib. Now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Noval Huda, Iya. mahasiswa. Iya. Dan saya ingin bertanya perihal yang tidak jauh juga dari apa yang telah dibicarakan oleh Ustaz. Perihal beberapa tempo hari lalu sempat kita heboh dengan tawaran dan ajakan untuk berdemo. Di situ juga sempat saya dan teman-teman termakan syubhat bahwa yang berikut demo adalah orang yang antipati, apatis. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hal itu dan kami minta nasihat Ustaz Sebenarnya saya paling nggak suka ngomongin buah mangga yang busuk karena nggak tahu menanamnya, gitu loh. Teknik dalam dakwah kita ini, saya nggak suka kalau kondisi demo kita komentari demo, timbulnya muskilah. Kenapa? Karena secara umum saya berhusnuzon. Ya, mereka yang berdemo ini orang yang kecewa. Ya, orang yang kecewa. Dan kecewa mereka dipertontonkan turun ke lapangan. Masih wajar. Yang nggak wajar kalau jalan di atas genteng, betul ya? Iya, sekarang sudah sampai ilahi. Akhirnya persatuan kita tambah hancur. Enggak, saya nggak mengatakan benar. Cuma kenapa sih kita nggak belajar di kampus-kampus tentang hukum demo sebelum terjadi demo, gitu loh? Kalau sudah terjadi begini, muskilah. Akhirnya kita akan tumpang tindih permasalahan karena orang sedang emosi. Orang emosi nggak ada hukum dalam Islam, tidak ada hukum orang emosi. Dia sedang marah, dia sedang kecewa. Undang-undang diacak-acak, betul? Ini semua negeri kita lagi kredit, mau ngomong ke siapa bingung. Hukum nggak jelas, saya nggak membenarkan, cuma mereka kecewa. Maka alangkah baiknya anak-anak kampus ini, kita punya Ustadz Muhammad Abdul Twaishika dan lainnya, antum dialog, bagaimana survive sebagai pemuda generasi di negeri yang seperti ini, supaya kita nggak timbulnya benci sama negeri ini. Karena tetap kita marah boleh, kita punya pemimpin, punya ulil amri dan lain sebagainya yang mungkin mengecewakan kita. Kalau dia berbuat salah kita nggak kecewa, kita batu, bukan manusia. Kita kecewa, cuma kita harus tahu asbabnya. Nasihat Ali bin Abi Thalib apa? Pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pintar, yang diangkat orang pintar. Ini kata Ali. Dulu waktu Ali jadi khalifah, ada yang komplain, Ali, kepemimpinanmu tidak sehebat Abu Bakar dan Umar. Kata Ali, jangan kau bandingkan aku dengan dua manusia mulia itu. Dan memang ketika Abu Bakar dan Umar menjadi khalifah, rakyatnya aku Ali. Tapi ketika aku jadi pemimpin, rakyatnya Allah. Betul. Rakyatnya kalian, itu kata Ali. Ini yang terjadi. Nah, kita kurang muhasabah nih ya. Saya nggak suka. Artinya gini, kita doakan ya Allah semoga teman-teman kita diberikan kesabaran, diberikan hidayah, betul? Karena kalau sampai bahasa jihad, jihad itu sudah bahasa agama. Ulama ajarkan jihad, dzirwatus sanami al jihadu fisabilillah. Antum ngomong jihad akhi fillah, jihad itu puncaknya agama. Allahu Akbar. Saya pengajar tetap di KPK. Saya tahu banget kondisi di KPK kalau masuk selalu ada demo. Dan saya tuh orangnya suka ngobrol sama yang lagi demo karena saya kenal teman-teman ya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mau masuk sampai susah dapat pengawalan itu. Saya suka bilang, bro, ajan, sholat dulu, nanggung tat, lagi jihad. Waduh, ini serba salah kalau begini nih. Nah, ternyata memang yang kita, orang yang di sekeliling kita, karena tetap ada aturan main dalam hal ini. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nah, oh boleh Ustaz. Nah, kita kasih ini aja Ustaz. Enggak, jangan. Kita kasih gelas nih ya. Kalau ngomongin gini sambil ngeteh enak nanti ya. Kopi boleh deh. Ya, fika barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik. Nama saya Muhammad Emil Yakin. Alhamdulillah saya sudah lulus. Pertanyaannya terus terkadang setelah kita hijrah ada beberapa maksiat-maksiat kecil yang tidak bisa kami tinggalkan secara total, sehingga mau tidak mau kami harus meninggalkan secara besar. Cuma yang jadi permasalahan adalah terkadang teman-teman kita itu mengingatkan kita atas maksiat-maksiat itu, maksiat-maksiat kecilnya. Berada bagaimana nasihatnya supaya selagi kita masih rutin untuk mengkaji ilmu, tapi kita juga lepas dari dosa-dosa kecil itu yang entah mengapa walaupun kita merasa sudah bertobat, beberapa hari setelahnya kita malah terjerat dosa itu. Iya. Ada syair Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Dawa Wad-Dawa. Beliau mengatakan, "Idza kunta wa hasadka dzunub fada'ha wa in syi'ta falyasta'nis." Kalau kamu sudah capek bikin dosa, tinggalin dosa. Itu bahasa lembut banget itu. Jadi di abad ke-15 beliau mengatakan, kalau kamu sudah capek bikin dosa, tinggalkan dosa. Artinya yang tahu dosa itu nggak enak kamu. Itu namanya bukan orang. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dosa itu mahaka fi nafsik wa karita ayatolih alaihi nas. Karena dosa itu yang bikin nyesek. Cuma kadang-kadang kita di posisi nggak bisa menghindari dosa. Itu pun ada di dasar hadis arba'in yang kita pelajari. Hadis Umar bin Khattab yang mengatakan, "Qaman ittaqa syubhat faqad istabra lidini wa irdi." Orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatannya. Jadi ini jarang orang perhati nih. Sekarang kita tinggal di negeri yang makanan itu banyak syubhat. Makanya ini sudah mulai kita dengan teman-teman Muslim Baker dan para pengusaha muda, mulai bulan depan nanti kita akan adakan di Jogja di mana Ustaz? Saya mulai fokus kepada daurah pengusaha muda. Jadi teman-teman nih yang punya produk-produk, punya apa nih, ayo kita dialog. Kalian harus jadi kecil kepala teri lebih hebat ketimbang gede ekor kakap. Jangan terjebak dalam syubhat. Karena kalian nggak tahu makanan-makanan junk food yang membuat kita menjadi generasi mecin, betul ya? Generasi yang makan makanan ternyata itu mengandung syubhat, unsur babi dan lain-lain. Nabi itu nggak main-main mengatakan orang yang menjauhkan syubhat, menjaga agama dan kehormatan itu nggak main-main. Nah kita kurang kontrol itu. Kita anak kampus, kita belum kerja. Saya pernah ngalamin masa-masa itu ya, dimana yang kita makan yang gampang, cilok, baslok, burilem, pentol, betul ya. Kita nggak tahu motongnya gimana, ngolahnya gimana, kita nggak tahu. Ya. Akhirnya terjebak dalam syubhat. Nah syubhat itulah yang membuat kita nggak terjaga agama. Akhirnya agama antum bocor halus, nggak berasa mulai ini, mulai itu. Nah kemudian kita juga nggak memperhatikan teman ngobrol kita. Ini kita nggak perhatiin. Saya sudah sampaikan di awal tadi, Ustadz nggak mewarnai kalian. Gimana supaya Ustadz mewarnai kalian? Berteman dengan Ustadz. Jangan cuma di kajian, datengin mahat beliau, Darus Shalihin. Datengin Ustadz, datengin. Sahabat mana yang tidak tahu rumah Rasul? Sahabat mana? Sahabat mana yang tak tahu sahabat-sahabat lainnya? Abu Bakar dan lain. Semua saling menjenguk, saling berteman di luar majelis. Sehingga kita mudah terwarnai dengan yang baik. Ya. Jadi kalau antum masih bertahan seperti itu, selalu ada pewarnaan. Adalah ini ada ensiklopedia akhlak salaf, semoga manfaat buat antum insyaallah ya. Masyaallah. Fadhal silakan. Ada? Iya. Ya. Bismillah, kenalkan saya Rafiq Ustaz. Di grup WhatsApp saya ada beberapa grup Ustaz, di mana diantaranya khususnya grup keluarga saya Ustaz. Nah, di dalam grup keluarga tersebut sering di-share amalan-amalan bid'ah dan terkadang juga hadis-hadis palsu yang berkaitan dengan agama. Nah, di beberapa kesempatan, iya terus kedengaran. Saudara saya mencoba untuk membantahkan. Nah, apakah dengan membantah secara langsung dengan tulisan itu adalah adab yang baik?
Soalnya beberapa kali kesempatan saudara saya membantah, itu keadaannya tidak Taib. Nah, barakallah. Sebenarnya kalau dakwah sosial media ini beliau lebih berhak untuk menjelaskan. Kalau saya tipikal orang yang suka terjun langsung melihat body language gitu loh ya, gerakan fisik. Karena kadang-kadang bahasa sosial media ini nggak seperti kenyataannya. Orang membaca tergantung emosi. Kalau lagi emosi temennya nanya baik-baik dibilang ngajak berantem. Lu lagi di mana? Karena dia lagi emosi, lu lagi di mana? Oh, ngegas nih orang gitu loh. Ente yang ngegas bacanya gitu loh. Maka sering terjadi cekcok sosial media karena intonasi dan model tulisan. Karena nggak semua orang bisa nulis. Kalau tulisan Ustaz Abdul, masya Allah, lembut-lembut, rumah Isya, lembut-lembut ya. Kalau kita kadang-kadang titik, koma, merah, kereng, waduh. Belum lagi bicara emot, ada yang nangis, ngambek, ada lagi yang sekarang gambar-gambar apa itu, picture itu ya, yang kocak-kocak gitu ya, apa? Stiker ya. Itu orang suka kadang-kadang kepancing emosi. Saran saya sih, antum temuin 4 mata saudara antum. Assalamualaikum Om, Assalamualaikum Kakak, kita mau ngobrol berdua bisa gak? Aku lagi ada rezeki nih, kita makan dulu ya berdua. Sambil makan, Bang. Sebenarnya yang abang kirim kemarin tuh apa ya? Nggak terlalu tepat, cuma kan nggak enak kalau nggak ketemu langsung. Kalau dia lebih tua cium tangannya. Sehat Bang ya, masya Allah. Senang ketemu sama abang. Masya Allah. Iya. Saya waktu saya awal pindah ke Bogor, ini pengalaman lagi nih, pengalaman kisah nyata nih. Saya ngedengar di Bogor itu jadi ada apa ya? Ada khotbah Jumat pakai bahasa Arab. Nah, saya paham nih bahasa Arab. Cuma nih khotib emang intonasinya Bogor habis dah ya, nggak ada Arab-Arabnya gitu loh. Saya dengerin, ini khotbah Idul Adha, saya bilang gitu loh. Selesai sholat saya samperin dong, cuma pakai bahasa Arab. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ustaz, bisa ngomong sebentar? Habis abad dia, ya silakan. Udah selesai sepi baru saya ngomong, Ustaz, Afwan, tadi ceramah antum, masya Allah. Itu teksnya, ya itu yang saya baca tiap Jumat juga itu. Antum paham nggak bahasanya Ustaz? Ya gitu dah. Emang kenapa? Maaf Ustaz, tadi mana Ustaz? Ini maknanya Ustaz, Idul Adha Ustaz, tentang masalah ini. Idul Adha, Jumat, Idul Adha Ustaz. Takutnya ada yang paham Ustaz, malu nanti gitu loh. Akhlak, ya ada cara, ya karena kita punya ilmu bukan litumari bihil ulama, bukan untuk menyampaikan yang baik. Tinggal teknik sih. Saran saya sih jangan didebat di sosial media, ya, karena kita nggak tahu kondisi dia. Habis ribut sama bininya, berantem sama tetangganya, antum debat lagi via sosial media, nggak dibanting, HP udah bagus sama dia. Allahu a'lam bishawab. Nah, iya. Iya, akhlak salah boleh buat beliau, masya Allah ya, lebih dalam belajar. Ya. 2, 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan Ustaz, nama saya Firman. Ya. Saya juga mahasiswa. Pertanyaannya, bolehkah kita menyalahkan diri kita sendiri? Bolehkah kita menyalahkan diri kita sendiri atas perbuatan dosa yang kita lakukan? Menyalahkan. Kurang kopi begini Bang. Tapi belum sampai level bocor halus bro, belum. Iya, Allahu a'lam bishawab. Kalimat menyalahkan ini diterjemahkannya seperti apa gitu. Karena kita nggak boleh sampai menzolimi diri kita kan. Ya. Kalau cuma sekedar antum mengislah diri antum, karena Nabi yang mengatakan aslih nafsa yasluh lakan nas. Ya kritisi, bukan menyalahkan sih bahasanya. Aslih nafsa yasluh lakan nas. Maka orang akan baik. Boleh-boleh saja. Dan muhasabah diri itu baik kok. Antum berhalwatlah kalau malam ya. Nggak usah ada yang tahu, nggak usah ganti status bangun malam. Walaupun 2 rakaat tahajud 1 witir nggak masalah, antum lakukan. Berhalwat. Muhasabah tuh malam asik muhasabah. Oh ya Allah, iya ya. Nih hari kayaknya agak susah rezeki, masya Allah. Belum nelpon orang tua. Oh pantesan janji sama teman. Oh banyak kezolim. Itu muhasabah tuh. Tapi nggak sampai level menyalahkan. Ya, karena mengislah. Untuk kebaikan yang akan datang. Boleh-boleh saja. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Taib. Ada gantungan kunci gak coba? Taib. Nah, mudah-mudahan bagus deh. Ini yang nanya tadi supaya nggak menyalahkan diri tuh ngaji jangan musiman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama Ustaz, saya Iqbal Tanfir Langit, saya mahasiswa juga. Pertanyaan saya, bagaimana caranya kita mengikhlaskan amalan? Ya mungkin amalan tersebut kebaikan. Awalnya ikhlas, tapi lama-lama kadang bisa muncul lagi jadi riya gitu. Mohon penjelasannya. Ayo. Awalnya ikhlas, cuma lama-lama enggak. Pengennya digabungkan antara ikhlas dengan mencontohkan, mungkin gitu kali bahasanya. Cuma lama-lama kok jadi riya gitu. Wallahu a'lam bishawab, akhi fillah. Sebenarnya kalau antum berilmu sebelum beramal, antum tahu amal buat siapa? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Selesai. Antum tahu Allah mengatakan ana aghna syuraka, yani syirki. Aku sekutu yang paling benci disekutu. Ya makanya kita nggak boleh bersekutu dengan yang lain kan gitu ya. Insya Allah enggak. Karena kalau sudah ada unsur riya, antum kan istighfar, astaghfirullah. Karena setan akan masuk kalau kita di luar benteng zikir kan. Makanya kalau amal ada muqaddimah bismillah, akhirnya alhamdulillah atau rabbana taqabbal minna, itu benteng. Dan setan nggak masuk ke benteng tersebut. Nah, antumnya harus ada muqaddimah itu. Karena kalau tidak akan selalu ada rasa itu. Lalu syirik khafi, antum tahu syirik khafi? Syirik yang lembut seperti derap langkah semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Itu kan riwayat dari Abu Bakar. Abu Bakar yang dikatakan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di sorga. Nabi mengatakan sakilat ka ummak, rugi ibu punya ente. Nggak paham syirik khafi kata Rasul. Kenapa? Karena Abu Bakar nggak nyangka yang dia tahu syirik itu menduakan Allah. Kata Rasul tidak. Asyirku akhfa min dabibin namlah. Ada syirik yang lebih lembut ketimbang langkah semut hitam di malam yang gelap tersebut di atas batu hitam. Ketika orang mengatakan laula fulan qatala di fulan, kan itu lembut banget. Sama dengan antum nggak berasa. Makanya yang paling baik kita minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka min a'udzubika min hadis syirik a'lamuhu wa la a'lam. Ada beberapa riwayat yang mengatakan minta doa langsung untuk dijauhkan dari perbuatan syirik yang kita ketahui dan tidak kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Iya. Ini boleh deh pelan-pelan juga saat gantungan kunci saat. Ya, satu lagi. Silakan antum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mahdi, asal dari Indonesia. Saya ingin bertanya tentang bagaimana menghindari perbuatan bid'ah yang ada di dalam keluarga kita. Contohnya tahlilan, tapi kita menghindari perbuatan bid'ah tersebut. Ya, itu soalan saya. Itu aja. Ya, barakallah. Taib, Ustaz, bagaimana kita menghindari perbuatan bid'ah yang ada di lingkungan keluarga kita? Ya antum yang tahu keluarga antum. Kalau keluarga anak ilmiah, anak enggak, dia tanya, anak jawab, gitu loh. Anak enggak tahu keluarga antum, tipikalnya seperti apa. Karena macam-macam karakternya. Tapi secara umum sih, antum sudah bicara dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Nabi menawarkan bahasa dakwah itu dengan persahabatan. Kata Nabi, walakin sahibukum hada khalilullah. Sahabat kalian ini kekasih Allah di hadapan para sahabat begitu. Makanya Nabi bilang sama Muaz, iyyaka wa qara'ima amwalihim wa taqi da'watal mazlum. Dalam dakwah itu jauhkan dirimu dari keuntungan harta orang kaya. Dan jauhkan dari dua orang yang terzolimi. Jangan sampai ada yang terzolimi. Karena kadang-kadang antum menyebut tadi tahlilan, gitu ya. Ke orang yang nggak tahu dalil tentang tahlilan, yang dia tahu itu baik, jadi keributan. Nabi hanya menjelaskan kalimat bid'ah, nggak detail. Bid'ah. Karena kita menyebut satu perbuatan tersebut buat orang yang nggak paham jadi ribut. Ya, keumuman dalil saja kita bicara bid'ah. Bid'ah artinya apa? Sesuatu yang baru yang Nabi nggak contohkan dalam hal ibadah, betul? Karena saya yakin sekali bid'ahnya bukan cuma itu, banyak yang lain. Nggak ada hukum buat orang yang nggak tahu, hukumannya dikasih tahu. Nah, antum ajarkan secara ilmiah. Itu pun tidak langsung ngomong fikih. Dia harus tahu yang antum bakal sampaikan qala Allah wa qala Rasul, betul? Nah, maka ajarkan syahadat dulu.
dengan rukun syarat syahadat, dengan apa konsekuensinya, sudah paham, kemudian ajarkan dulu tentang sholat, jiwanya tenang tertolong dengan sholat, baru kita bicara fikih. Ini banyak orang yang belum satu pemahaman, satu manhaj, sudah bicara fikih, ribut, akhirnya kita nggak bisa berdialog. Begini, kayak Anda kan mahasiswa, ya. Anda pelajar, Anda tahulah kalau dikasih soal 10 soal ketika sedang ujian, kalau yang cerdas itu akan membaca dulu semua soal. Bacaan yang kedua memberikan tanda yang mudah, sehingga masuk yang ketiga yang mudah dikerjain baru yang susah, betul? Karena suka ada jebakan Batman di soal. Orang dikasih yang susah di awal, mikirin yang satu berantakan semua. Karena teknik dakwah seperti itu. Jangan sampai nggak sampai dakwah yang lain karena satu yang ditekankan. Perbedaan yang kita kedepankan. Padahal masih banyak muamalah lain yang mesti kita sampaikan. Saran saya sih kayaknya kalau mau bicara gini berdialog sama ustadz-ustadz yang memang dia biasa berdakwah, supaya antum nggak terjebak di dalam keburukan kedepannya. Karena betapa banyak antum lupa, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan berpahala seperti orang yang berbuat kebaikan. Kebalikannya juga sama. Orang yang mencegah kebaikan akan mendapatkan keburukan juga kan. Allahu a'lam bishawab. Nah, baik. Ya. Fadhil Ustaz. Aduh, ini kayaknya antum harus belajar tahabu deh ya. Semoga manfaat antum jadi rajin sedekah, itu rumus tajir insyaallah ya. Dari pertanyaan kertas. Baik Ustaz. Ada tentang anak motor misalnya. Waduh. Saya sehari-hari beraktivitas menggunakan sepeda motor. Nah. Jika berkenan bisa berbagi tips agar fisik tetap prima untuk belajar agama. Meski sedikit lelah setelah beraktivitas menggunakan sepeda motor seharian. Ayo, kalau bicara fisik sehat atau tidak sehat, Allah yang ngasih itu sebenarnya. Banyak orang menawarkan teknik sehat, padahal Nabi sudah tawarkan bahwa man aroda ayub satu firizki wa yunsa'alu fi asari falyasir rahimahu. Silakan Anda menggeos sepeda, silakan Anda bermain otomotif, atau silakan Anda mau menjadi skater atau apa, silakan, atau berlari atau jalan. Malaysia, tinggal antum bisa gak menjadikan itu semua karena Allah. Geos sepeda, silaturahmi kemana-kemana, lari juga sama, riding otomotif, karena motor juga bakal kalori 600 kalori tiap kita berjalan itu akan terbakar dengan sendirinya ya. Kemudian juga banyak lah, tapi kemana gitu lah. Makanya Ustaz sengaja dengan teman-teman muslim baker Indonesia ini kita riding antar kota itu untuk silaturahmi sama teman-teman di Indonesia ya, kita kajian kayak begini. Ini yang membuat sehat sebenarnya. Ya, kalau bicara suplemen ada. Ngomong suplemen tanya sama Bro Peri nanti ya. Nah, ada madu khusus kalau pengen sehat gitu ya. Cuma itu sih suplemen, bahasanya suplemen ya. Tapi intinya sih antum tahu tujuan antum olahraga itu untuk apa. Karena rumusnya orang yang pengen dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, sambung tali silaturahmi. Intinya sih itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini kaitan dengan moge, Ustaz. Masya Allah. Ketika saya memiliki moge, ini berarti belum punya. Misalnya, sering terjebak dengan rasa ujub dan ria. Bagaimana cara menghilangkan rasa tersebut? Dan apakah saya berdosa ketika ada kecemburuan sosial dari masyarakat ketika saya mengendarai moge tersebut? Wah, saya sendiri tipe orang yang zaman kecil dulu, zaman SD kalau melihat gerombolan motor besar lewat, wih penjahat, saya bilang gitu. Emang. Tapi nggak tahu Allah punya cara lainnya sehingga saya harus pakai moge. Mulai dikritik sama orang, Ustadz pakai moge, apalagi kita main di IG, ingat waktu zaman di Malang Singosari itu ya. Anak dipinjamkan sama Mas Jonet ya, motor BMW itu yang harganya hampir 1 M itu ya. Rame orang, Ustadz Subhan sombong, motornya mahal. Anak diemin dulu sampai banyak hujatan, sampai di Singosari Malang baru anak kasih syukron pinjaman motornya. Udah bilang gitu. Orang kecewa ternyata anak cuma minjem gitu loh ya. Iya, manusia suka berkomentar. Ya tapi kan mahal Ustadz. Yang bilang murah siapa? Pasti mahal. Terus ngapain beli yang mahal? Lah kan memang keperluannya. Kenapa antum nggak pakai yang kecil? Antum nggak ngelihat aneh ukurannya? Itu udah ngomong fisik kalau udah begini saya bilang. Nanti anak pakai yang kecil metik, Ustadz zolim. Nanti bilang begitu gitu.
Jadi sebenarnya akhirnya mau mocil mau moge itu dalam Muslim Baker Indonesia tuh nggak ngaruh ya. Jangan kesel kalau mocil nggak diajak riding sama Ustaz Subhan sampai ke Surabaya sampai ke Jogja gini, karena bukan kelasnya gitu ya. Silakan nanti antum menggunakan kendaraan besar untuk itu Malaysia, akhi. Kalau dipaksakan zolim juga nanti motor kecil sampai keluar kota jauh-jauh kan ya. Intinya sih antum punya motor itu kebutuhannya apa? Kalau kebutuhannya dakwah pakai. Kalau kebutuhannya cuma buat sombong doang, gosok kayak kelomangan ya, gitu ya, kayak orang jalan. Nah itu nggak ada gunanya, ngapain ya? Kemudian juga boleh pakai moge, tapi jangan bodong. Surat-suratnya yang ada. Ini mentang-mentang motor gede aman, polisi nggak bakal nangkep. Identik kalau moge punya jenderal. Astagfirullahaladzim. Urusannya bukan ke polisi, ke Allah. Atiullah wa ati Rasulullah ulil amri minkum. Kita pengen dapat surga dengan taat aturan main pemerintah. Ya. Jadi antumnya berilmu sebelum beramal lah. Wallahu musta'an. Nah. Terakhir saat ini permasalahan jomblo ini. Dia sudah sering puasa sunnah untuk jaga pandangan dan hawa nafsu sampai waktu berbuka. Namun di malam hari bermaksiat. Ini bagaimana solusinya? Itu pernah ada kisah nyata juga Ustaz, nanya ke Ana itu, Ustaz, Ana ini jomblo Ustaz, Ana pengen zuat Ustaz. Ya zuat deh, nanya sama Ana, dia bilang. Cuman masalahnya Ustaz, masih banyak ujian yang harus Ana lewati Ustaz. Dia lewatin dulu baru nikah, saya bilang itu. Enteng bener Ustaz, enteng-entengin aja. Dia apa ya namanya, dia tahu bahwa dirinya ini nggak kuat, cuma dia belum sanggup. Saya jelaskan sama dia, akhi, orang itu menikah dengan ilmu, bukan dengan syahwat. Betul Nabi mengatakan menikah itu yuridul afaf, supaya tidak terjadi zina. Cuma Anda lupa, ada banyak orang yang sudah nikah berzina. Jangan lupa ya, salah satu manfaat nikah ya Anda nggak berzina. Tapi yang Nabi katakan manistato'a minkumul ba'ah, yang sudah mampu. Kalimat mampu ini luas. Saya coba terjemahkan. Kalimat yang mampu pertama adalah kemampuan memfungsikan perempuan seperti yang Nabi kabarkan al-wadud al-walud, dan kemampuan memfungsikan laki-laki menjadi khiyarukum linisaikum. Kalau nanti Anda menikah malah Anda nggak bisa membuat istri Anda al-wadud al-walud, Anda zolim, Anda yang tanggung dosa. Begitu pula sebaliknya, perempuan akan dirugikan dengan menikah laki-laki Anda tidak khiyar, rugi. Karena kita ini manusia ada 3 karakter. Karakter yang pertama, karakter sayur mayur, segar, indah dilihat, tapi direbus layu. Ya, kelihatannya, wow, sebelum nikah tuh semangatnya, wah, demo apa pokoknya dah. Jadi pejabat langsung gitu ya. Itu sayur mayur tuh. Ada yang tipikalnya kayak telur, gampang pecah, gampang rapuh. Tapi pas sudah nikah, udah kena ujian, keras karena matang digodok. Ya. Tapi ada juga yang seperti bubuk kopi. Makin digodok makin mewarnai. Entah Anda di posisi yang seperti apa, Anda yang tahu. Kalau Anda seperti kopi itu yang baik, Anda mewarnai bukan diwarnai. Bisa gak Anda tetap baik setelah menikah jauh lebih baik? Itu yang penting. Allah. Baik, sayur mayur, telur, kopi. baik, saja untuk kajian dari beliau. Setelah ini nanti sesi kedua pada maghrib dengan kami. Nanti pada isya beliau di kampus Universitas Indonesia di Jalan Kaliurang. Jadi nanti saya kajian pun tidak sampai isya selesai. Nanti hanya melengkapi saja dengan membawakan kisah Barsiso, dan ada satu kisah lagi dari Usman tentang homework itu umur khobaris. Baru setelah itu jika ada yang mau pergi ke UI silahkan ya. Dan kita alhamdulillah selama sesi tadi 1,5 jam, hampir 1,5 jam kita dapat faedah-faedah bermanfaat dari beliau. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga Ustaz Subhan dan juga para krunya yang ada dari Muslim Baker Indonesia dan Al-Zidwi, dan juga yang meliput saat ini, juga para takmir dan pengurus Masjid Pemuda Larat dalam berikan tempat, juga anak muda dari My Way, dan yang turut serta dari warga Bogor untuk membantu pelaksanaan kajian kali ini.
Mudah-mudahan semua diberikan pahala yang melimpah dan Allah terus jaga dalam kebaikan dan terus istiqomah, dan mudah-mudahan Allah memberikan terus semangat dalam menyimba ilmu dan beramal soleh. Kita cukupkan sesi pertama ini.